Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita dapat bertemu lagi dan dapat menyapa Bapak Ibu semua melalui siaran ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam kondisi yang sehat, yang kuat dan terus bersemangat untuk menjalani hari-hari. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mari kita persiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan pengertian terhadap setiap firman yang kita dengar. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah melindungi, Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan memberikan kami tidur yang nyenyak, sehingga pagi ini kami boleh bangun tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu biarlah pagi hari ini kami mempersiapkan hati dan telinga untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kekuatan kami, kemerdekaan kami hanya di dalam Tuhan. Sebab itu berikan kami pengertian ya Roh Kudus dan kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita pagi ini terambil dalam Ibrani 4 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam dunia ekonomi, kita pasti mengenal hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan, semakin sedikit stok, maka harga pun akan semakin melambung. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar kita alami. Beberapa kali saya mengunjungi gerai handphone, saya sering heran dengan harga yang bisa melambung, mengapung ataupun merosot. Dan jawaban dari penjual pada umumnya hampir seragam. Oh, HP ini banyak yang nyari. Stoknya juga lagi sedikit, makanya harganya naik. Atau sudah keluar HP tipe terbaru yang jadi favorit anak muda. Atau stok masih numpuk, maka harga HP lama pun turun atau kena diskon besar. Turun naiknya permintaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu yang terjadi pada berbagai jenis komoditi. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang juga berlaku seperti itu dalam hubungannya dengan Tuhan. Ketika krisis menyerang, ketika kita mengalami problema hidup, ketika kita sedang menderita sesuatu, kita sesegera mungkin berdoa dan mencari Tuhan. Bahkan, betah berlama-lama berkeluh kesah atas semua yang kita hadapi. Tuhan mendengar dan Dia menjawab. Kita bebas dari masalah. Lalu, banyak orang yang kemudian terlalu sibuk mensyukuri berkat Tuhan atau kembali sibuk dengan rutinitas berhubung masalah sudah selesai. Dan Tuhan pun seolah terlupakan. Jangankan untuk diingat. Saat teduh pun dianggap sesuatu yang buang waktu atau mengganggu tidur. Nanti kalau masalah kembali menerpa, Tuhan pun akan dibutuhkan lagi. Bayangkan jika Tuhan dalam memberi berkatnya bertindak bagai penjual handphone. Bagaimana jika Tuhan menaikkan harga, mempersulit segalanya dan meminta imbalan lebih saat kebutuhan kita akan Dia melonjak? Bagaimana jika Tuhan jual mahal di saat kita butuh? Tentu tidak ada yang mau seperti itu kan? Haleluya. Tuhan itu baik. He is such a great giver. Dia tidak pernah membedakan siapapun. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, bagaimana butuhnya kita akan Dia. Dia akan selalu hadir dan memberi yang terbaik bagi kita semua tanpa terkecuali. Jika kita tidak sabar dan merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar kita, percayalah, Dia mendengar. Dan Dia telah menyediakan segalanya tepat pada waktunya. Kalaupun pada suatu saat kita merasa berkecukupan, pujilah Dia dan bersyukurlah. Bahkan ketika kita sedang dalam masalah, tetaplah bersyukur. Karena kasih-Nya selalu ada dalam hidup kita. Selalu dekat Tuhan akan membuat kita mampu berjalan melewati apapun dalam hidup ini. Dengan hati bersukacita dan penuh pengharapan. Selalu dekat dengan Tuhan dalam kondisi apapun,
akan membuat kita tahu bahwa kasih setianya tak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, kapanpun, bagaimanapun, dan dimanapun. Amin. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang sedang mendengar, dan melalui renungan ini juga, biarlah setiap kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hari ini. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa sesungguhnya kami tidak pernah bisa lepas dari Tuhan. Roh-Mu yang ada pada kami itu yang senantiasa mengingatkan kami untuk selalu melekat padamu. Selalu bergantung penuh padamu ya Tuhan. Bukan saja ketika kami dalam masalah atau dalam badai, tetapi setiap kehidupan kami, setiap hari bahkan setiap saat. Biarlah hati kami senantiasa hanya terarah kepadamu. Sebab kami tahu Engkaulah juru selamat kami, Engkau penolong kami, Engkau yang sumber segala-galanya bagi kami. Dan kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan yang pimpin setiap hati, pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Supaya kami tidak keluar dari kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, materaikan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, tetap hati-hati. Jangan lupa prokes. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga iman, imun, dan tetap aman dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati.